Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah thumma ma ba'd. Taib, Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Insyaallah kita akan masuk pada ayat yang ke-15. Pada ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Jadi, jamaah sekalian, mereka orang-orang kafir itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperlihatkan wajahnya yang mulia kepada orang-orang kafir. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat wajah Allah Ta'ala pada hari kiamat. Adapun orang kafir, maka mereka tidak bisa melihatnya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa fi hadhil ayati dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin. Maka pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin, orang-orang yang beriman melihat Allah 'azza wa jalla pada hari itu. Yakni Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan mafhum ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah 'azza wa jalla. Dan melihat wajah Allah Azza wa Jal adalah satu kenikmatan yang paling lezat. Puncaknya kenikmatan, ya, melupakan segala kenikmatan yang ada di surga. Melupakan kenikmatan makanan dan minuman. Melupakan kenikmatan tempat tinggal dan pakaian yang mewah. Bahkan melupakan kenikmatan kebersamaan dengan para bidadari-bidadari di surga. Kenikmatan yang paling lezat yang akan dirasakan orang-orang yang beriman di surga kelak adalah melihat wajah Allah Azza wa Jal. Kenikmatan ini adalah tambahan kenikmatan dari apa yang mereka rasakan di dalam surga. Karena itu di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Qiyamah, di ayat yang ke-22 sampai ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Ini juga sebagai dalil bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki wajah. Namun wajah Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan wajah makhluknya. Sebagaimana Allah melihat, Allah Maha melihat, Allah basir, Maha melihat. Apakah makhluknya tidak melihat? Melihat. Kita juga melihat. Allah melihat, kita melihat. Namun jangan dikatakan bahwasanya penglihatan Allah sama dengan makhluknya, sangat jauh berbeda. Ya. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang dirinya, kita wajib mengimaninya tanpa memalingkan maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, maka kita yakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Jangan kita yakini bahwasanya Allah ada di mana-mana. Kalau kita meyakini Allah ada di mana-mana, maka konsekuensi kita, ya, konsekuensi orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana berarti Allah ada di tempat-tempat kotor. Allah berarti ada di WC. Allah berarti ada di tempat sampah, di kuburan. Nauzubillah min dzalik. Betapa buruknya perkataan mereka orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada juga di kalangan orang yang beriman, ada juga dikatakan orang yang mengaku Islam, mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Katanya ini akidah aswaja. Aswaja yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Allah beristiwa di atas arsy. Dan setiap kita, manakala kita menunjuk Allah di mana, maka tangan kita menunjuk ke atas. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak wanita, ya. Ditanya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah?
Kata budak tersebut, Allah fis sama, Allah di langit. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memerintahkan agar budak tersebut dibebaskan. I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah perempuan yang beriman. Masya Allah. Ini sebagai dalil bahwasanya Allah itu bertempat, beristiwa. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwa makhluknya. Tidak seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Ya, makhluknya saja ada tempat beristiwa. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari istiwa katanya agar berbeda dengan makhluknya? Lalu apa bedanya dengan kalimat Allah melihat? Allah mendengar, bukankah makhluknya juga melihat Allah mendengar? Apakah agar supaya Allah beda dengan makhluknya lalu penglihatan Allah ditiadakan? Kalau begitu Allah tidak melihat agar beda dengan makhluknya karena makhluknya melihat. Kalau begitu Allah tidak usah mendengar, tuli saja karena makhluknya mendengar. Begitu, ini adalah satu logika yang tidak benar. Ya. Maka ketika kita menerima khabar dari Allah tentang nama-nama dan sifat Allah, kita terima, kita imani sebagaimana yang dikhabarkan, ya, tanpa menanyakan bagaimananya dan tanpa memalingkan maknanya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan Allah punya wajah dan juga ada sifat-sifat yang lainnya, maka kita tidak tahu hakikatnya karena kita belum pernah bertemu dengan Allah. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita yang terbatas. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan kita yang terbatas. Penglihatan Allah mencakup segalanya, bahkan daun yang jatuh. Kapanpun daun itu jatuh, Allah tahu. Allah ngerti di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, detik menitnya Allah tahu. Ya. Kalau ada dua orang bicara bersamaan, maka pendengaran manusia tidak akan bisa menangkapnya dengan baik. Tetapi pendengaran Allah, jutaan manusia berkumpul di padang Arafah pada musim haji, semua berdoa kepada Allah. Allah tahu masing-masing doa mereka, padahal doa mereka berbeda-beda. Ya, Allah mendengar doa mereka. Allah juga melihat. Namun penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan manusia terbatas, penglihatan Allah mencakup segala-galanya. Bahkan ikan-ikan di lautan Allah melihat. Bahkan semut hitam yang berjalan di batu hitam di kegelapan malam Allah tahu. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan makhluknya. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksud dari ayat ini bahwasanya segala sesuatu yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Jangan kita tiadakan. Ya. Naam. Ini satu penyimpangan kalau sampai kita meniadakan tentang asma dan sifat Allah. Dan di antara keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berikut keyakinan seluruh ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman benar-benar akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa kepada Allah, agar kelak di hari kiamat diberikan kesempatan melihat wajah Allah Ta'ala. Bagaimana doanya? Doanya adalah as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kenikmatan memandang wajahmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ya. As'aluka ladzata an-nadhari ila wajhik. Nah, ini sering kita panjatkan ya. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita bisa melihat wajahnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ya, maka beliau berpendapat bahwa ayat ini mencakup terhalangnya kaum kafir dari melihat wajah Allah dan terhalangi dari karomah Allah, kemuliaan Allah, yaitu Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah. Salasatun, ya, la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim, dan tidak akan disucikan keadaan mereka.
Ya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih, yaitu al-musbil, laki-laki yang isbal, yang pakaiannya berada di bawah mata kaki. Wal mannan, ya, dan para pengumpat, ya, wal munfik sil'atahu bil halfil kadzib, ya, dan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Taib, ini bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.